Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Jadi di sini kami dari kelompok mediasi untuk mempraktekkan secara naskah bahwasannya tentang karyawan yang kena di PHK atas perusahaan yang tidak mengikuti prosedur Undang-Undang Cipta Kerja. Maka di sini kami akan memulai dari episode sebagai maka kami akan memulai dengan berbaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk episode sebagai moderator dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan Selamat. terima kasih kepada bapak-bapak telah hadir dalam forum mediasi ini. Hari ini kita akan membahas laporan dari Saudara Ridho mengenai putusan hubungan kerja yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Dan saya harap diskusi ini berjalan dengan tertib, saling mendengarkan dan fokus pada penyelesaian. Nah, Saudara Ridho, silakan menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda. Terima kasih Pak Suhadi. Saya ini bekerja di perusahaan hampir lebih dari 4 tahun tanpa ada surat peringatan yang jelas dan evaluasi kinerja. Tiba-tiba saya ini menerima surat PHK dari perusahaan. Bahkan saya ini tidak beri kesempatan untuk menjelaskan bagaimana saya ini di PHK. Dan lebih parahnya lagi, saya ini tidak diberi pesangon oleh perusahaan. Saya hanya merasa diperlakukan oleh semena-mena oleh perusahaan, Pak Suhadi. Ya. Bagaimana dengan Saudara Muklis? Saya mengerti perasaan Saudara Ridho. Namun perlu dipahami bahwa perusahaan saat ini sedang mengalami penurunan produksi akibat kondisi pasca pandemi. Kami terpaksa melakukan efisiensi dan PHK adalah langkah yang paling bisa Kami tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun. Saya mewakili Saudara Ridho. Perlu saya luruskan bahwa menurut pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Nomor 35 Tahun 2021, setiap PHK harus didahului oleh pemberitahuan dan dialog. Ridho tidak mendapat surat peringatan, bahkan ia tidak tahu alasan spesifik pemutusan kerja. Di sini jelas terjadi pelanggaran prosedur. saya membenarkan itu. Di departemen kami, Ridho tidak pernah diberikan surat peringatan. Kalau soal efisiensi, harusnya ada pembicaraan internal terlebih dahulu. Tidak serta-merta langsung keluar surat PHK. Kita ini perusahaan, bukan kerjaan yang bisa mengeluarkan karyawan tanpa mekanisme yang adil. Kami sedang melakukan rasionalisasi tenaga kerja. Tapi terus terang kami belum sempat menyusun ulang SOP. Kami tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Namun kami tidak menutup kemungkinan melakukan perbaikan prosedur. Ya, baik. Sejauh ini saya mencatat ada 3 hal dalam permasalahan ini. Yang pertama, tidak adanya peringatan tertulis kepada Saudara Ridho. Kemudian yang kedua, tidak adanya perundingan antara kedua belah pihak sebelumnya, atau biasa disebut dengan bipartit. Kemudian yang ketiga, tidak ada kompensasi sesuai dengan ketentuan. Mari kita bahas satu persatu agar mediasi ini menghasilkan solusi. Kita berbicara soal hak yang dilindungi undang-undang.
pemutusan hubungan kerja tanpa dialog, tanpa surat peringatan, dan tanpa perundingan. Bukan hanya melanggar aturan, itu mencederai martabat pekerja. Pak Agung, tolong jangan menghakimi seolah perusahaan kami ini tidak berperilaku kemanusiaan. Kami juga punya beban, proyek hilang, biaya operasional naik. Kalau kami tidak bertindak cepat, justru banyak karyawan yang terdampak. Tepat. Bukan tepat Anda menendang saya dari keluar perusahaan begitu saja. Lebih dari 4 tahun saya bekerja di sini, tidak pernah absen, tidak pernah memberi masalah, tapi saya dipecat dan seperti barang rusak dikeluarkan begitu saja. Kami tidak tahu bagaimana tekanan yang kami hadapi. Kami bukan robot yang bisa sempurna dalam semua keputusan. Cukup. Ya, saya paham semua pihak sedang terbawa emosi, tapi forum ini bukan ruang amarah. Ini adalah ruang solusi. Kita bagaimana mencari penyelesaian. Coba Bapak Muklis, saya butuh klarifikasi saudara. Apakah perusahaan benar-benar tidak menyusun atau memberikan peringatan atau dokumen apapun kepada pihak Ridho untuk di PHK? Tidak, kami tidak sempat menyiapkannya. Saya akui itu. Tapi bukan karena sengaja kami panik. Saya bukan korban pandemi. Saya hanya korban manajemen sistem yang tidak baik yang dikelola oleh perusahaan Anda. Saya hanya ingin satu hal, yaitu keadilan. Ya, ini sebabnya kita ada di sini untuk memulihkan, bukan menghukum, tetapi keadilan tetap harus kita tegakkan. Ya, sambil kita tegakkan. Ya, baik. Saya akan kembali ke pokok persoalan. Dari hasil mediasi ini, saya mencatat 3 poin utama yang menjadi sumber konflik. Yang pertama adalah tidak adanya peringatan tertulis kepada saudara Ridho. Sebagai karyawan tetap, saudara Ridho berhak atas peringatan secara tertulis jika dianggap melakukan pelanggaran. Tetapi dari pihak Pak Muklis, peringatan tersebut tidak pernah dikeluarkan. Betul Pak Fadi. Itu kelemahan kami. Tidak ada surat peringatan atau dokumentasi disipliner apapun. Kami akui itu. Saya bukan menuntut untuk sempurna, tapi saya ingin diperlakukan oleh adil. Kalau saya salah, saya ditegur, tapi bukan disingkirkan secara diam-diam. Sebentar. Ini masih ada poin yang kedua. Tidak adanya perundingan di antara kedua belah pihak sebelumnya. Dalam konteks hubungan industri, sebelum PHK dilakukan, pihak perusahaan wajib membuka ruang dialog dengan karyawan melalui perundingan bipartit. Saudara Ridho tidak pernah diajak bicara terlebih dahulu dan bertentangan dengan prinsip musyawarah mufakat yang dijunjung dalam penyelesaian permasalahan atau perselisihan. Situasi saat itu cukup kacau, Pak. Tim manajemen kami juga baru restrukturisasi. Saya tidak bermaksud mengabaikan prosedur, tapi ya kami lalai. Kelemahan prosedur bisa diperbaiki, Pak Muklis, tapi hak karyawan tidak bisa ditunda. Tidak adanya bipartit menunjukkan ketimpangan posisi tawar, dan itu yang membuat Ridho merasa dikhianati. Iya, saya lanjut yang ini ya, catatan saya yang ketiga, yaitu tidak ada kompensasi sesuai ketentuan. Dan yang terakhir paling mendasar adalah
tidak diberikannya kompensasi kepada saudara Ridho. Pasal 156 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Junto Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kompensasi ini mencakup yang pertama adalah uang pesangon, yang kedua uang penghargaan masa kerja, yang ketiga uang pengganti hak. Itulah yang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah perusahaan bersedia memenuhi kewajiban ini secara penuh? Ya, kami akan penuhi. Saya sudah berkoordinasi dengan bagian legal dan keuangan. Kompensasi penuh akan kami berikan, termasuk uang pengganti cuti dan THR yang belum dibayar. Ya, baik. Maka saya akan rangkum kesepakatan mediasi sementara ya. Yang pertama, pihak perusahaan mengakui kekeliruan prosedur PHK. Kemudian yang kedua, pihak perusahaan berkomitmen memberikan kompensasi penuh kepada saudara Ridho. Kemudian yang ketiga, pembayaran dilakukan dalam waktu maksimal 7 hari. Ya. Yang keempat, surat permintaan maaf akan diberikan secara tertulis sebagai bentuk pengakuan kelalaian. Apakah saudara Ridho menerima hasil keputusan ini? Baiklah, saya terima. Saya ingin hak saya dipenuhi. Dan semoga ini sebagai peringatan bagi perusahaan agar tidak melakukannya kepada orang lain. Akhirnya, alhamdulillah, kita syukuri. Dengan begitu, mediasi ini saya nyatakan berhasil kita capai bersama. Namun dalam hal kesepakatan sementara, risalah resmi akan ditandatangani setelah sesi ini ditutup. Terima kasih atas kerjasama dan sikap terbuka semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.